Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati ilmi wat teknologiyah wa ja'ala wasail tawassul wal i'lam sababan linashril khairi wat da'wa wal ma'rifah. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala jami'i ni'amihi wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qudwatuna wa uswatuna fil akhlaqi wal hikmah, amma ba'd. Kepada para dewan juri yang saya ta'zimkan, dan tak lupa kepada peserta lomba dai yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ilmu dan teknologi sehingga kita bisa merasakan kemudahan berkomunikasi di era digital ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, panutan yang terbaik dalam menjaga lisan, akhlak, dan etika dalam menyampaikan sebuah informasi. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba digital ini, kehidupan kita tidak bisa lepas dari media sosial. Setiap saat, bahkan setiap hari, kita membuka aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lainnya. Media sosial kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, media sosial juga bisa disebut sebagai pisau. Dikarenakan jika kita menggunakannya dengan benar akan membawa berkah. Dan jika kita salah menggunakannya akan membawa bahaya serta doa. Maka dalam hal ini, bijak bermedia sosial sangat dibutuhkan. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bijak bermedia sosial adalah bentuk penerapan akhlakul karimah di ruang digital. Semua ini meliputi penyaringan informasi, penyebaran narasi positif, dan menjaga integrasi moral. Sehingga sebagai pelajar muslim, kita dituntut untuk mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkomunikasi agar eksistensi bermedsos juga berdampak pada maslahat dan menjauhkan diri dari madarat. Konsep pembagasan ini diwujudkan dengan memadukan pilar akademik dan spiritual sebagai berikut. Pertama, tabayun, yaitu melakukan verifikasi silang atau cross-check terhadap berita yang kita dapatkan sebelum men-share berita tersebut secara ulang. Jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah atau hoax hanya untuk mencari popularitas dan like, asal share tanpa mengindahkan kebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. 2. Menjaga lisan. Dalam menjaga lisan dan tulisan di era digital ini, pena kini berubah menjadi papan ketik atau keyboard. Setiap narasi, komentar, dan stiker yang kita kirimkan harus membawa maslahat dan menjauhkan diri dari cyberbullying, ujaran kebencian, namimah, serta ghibah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sebaiknya berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, menjaga akhlak di dalam berinteraksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam akhlak. Beliau tidak pernah mencela, memaki, atau menyakiti hati orang lain meskipun berbeda pendapat. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Yang artinya tidak akan pernah keluar perkataan beliau kecuali perkataan yang menenangkan kalbu. Dan tidak akan pernah beliau melakukan tindakan kecuali tindakan yang penuh dengan kasih sayang. Keempat,
yaitu maslahah wa dar'ul mafasid, yaitu memaksimalkan fungsi media sosial sebagai sarana untuk membagi ilmu yang bermanfaat, mengajak kepada kebaikan, memberikan kritik membangun, serta menolak penyebaran berita hoaks. Yang kelima atau yang terakhir adalah i'tidal, yaitu proporsional di dalam menggunakan media sosial. Media sosial sangat menguras waktu jika kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Banyak orang yang terlena, scroll berjam-jam, melupakan waktu sholat, melupakan waktu belajar, hingga meninggalkan tanggung jawab. Padahal waktu itu adalah amanah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wajah kita tersembunyi di balik layar ponsel, catatan malaikat tidak akan pernah libur. Di akhirat kelak, jempol kita akan berbicara dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di hari ini sampai esok nanti. Mari kita ubah kebiasaan bermedsos kita yang semula negatif menjadi positif. Jadikan media sosial sebagai amalan dan saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi penjerumus kita ke dalam dosa dan terjerumus ke dalam neraka. Bang Tono mandi rambutnya basah karena hendak keliling Blora. Sebenarnya aku tak mau pisah, tapi apa daya sudah waktunya. Santen barutan kelopo, ketupat dirubung monggo. Cukup semanten atur kawula menawi lepat kula nyuwun ngapura. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.